Kenalkan, nama saya Akila Maragani dari kelas Ilmu Kelautan B 2023, dan hari ini saya dengan IMAIR 001, dan hari ini saya akan menunjukkan proses registrasi dan digitasi data. Pertama kita mulai dari ambil petanya dulu, dan kita itu menggunakan Google Earth Pro, di mana saya mendapatkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi langsung aja di type di search bar-nya. Untuk posisinya aja langsung di zoom aja. Dan karena ini posisinya belum bird's eye view, sehingga kita pakai view reset tilt and compass. Sudah itu. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Mungkin saya zoom aja dikit biar tidak terlalu besar. Ini bisa kayak gini. Dan ini di tilt and compass lagi aja. Oke. Nah, setelah itu kita my place. Ya, bentuk fake count. Dari ini kita add terus place mark. Nah, place mark ini dilakukan ke setiap sudut dan perlu titik. Jadi langsung aja kita pakai T1. Nah, kita lakukan yang sama semuanya. Place mark T2. Oh, sebelumnya uh, saya tuh sebenarnya udah rekam dari tadi, tapi entah kenapa karena kendala device-nya juga kayaknya nggak kuat. Jadi aplikasi Artis ini sering down. Karena itu susah. Dari tadi sudah setidaknya 5 kali ngulang, tapi karena masalah yang sama nggak pernah terselamatkan filenya dan harus ulang dari awal lagi. Jadi mungkin saran dari saya adalah tutup aja Google Earth-nya dan aplikasi lain. Oh, I took off the wrong one. Wait, sebelumnya maaf tadi saya salah. Jadi search di save dulu ya. Ketika udah di save baru uh, bisa di di close. Bukan Arcis, ya Allah. No, stop. Oke, back to FPK Undip. Back aja, untungnya ini nggak langsung hilang ya. Oke, kita punya file. Ini titiknya udah setiap corner. Udah bird's eye juga view-nya. Kita langsung aja save. Uh, save place as KML. Jangan lupa filenya dalam bentuk KML. Terus untuk save gambarnya sendiri, itu menggunakan ini, map options. Ini di untick aja semuanya. Oke. Untuk resolutions current, that's fine, just leave it be. Eh, untuk di sini kita title-nya gambarnya berarti PK aja. Oh gitu, udahlah. Eh, filenya dalam bentuk JPG. Oke. Once that's saved, kita buka di sini. Tapi right after that, saran saya langsung aja ditutup karena
takutnya nanti ngeganggu dan yang lain-lainnya tuh bisa membuat proses ini jauh lebih lama dan honestly it's very painful waiting. Oke, jadi ini di saya close aja ya. Terus eh ketika ini udah semua udah masuk, langsung aja ke photography tools. Oh sorry, just nah dari ini kita ke conversion tools, ke KML, dan KML to layer. Untuk filenya, itu alasan kenapa tadi file yang KML itu perlu di-save, biar kita bisa menginput di sini. Oke. Nah, proses ini usually takes, tergantung dengan device masing-masing, karena kebetulan kalau di saya juga biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Here it is. Nah, baru tuh kelihatan di sini. Nah, oke. Nah, setelah ini udah bisa, langsung aja ke georeferencing. Nah, caranya itu kita ke sini, layer ini terus zoom to layer. Kemudian dari georeferencing ini, kita titikin setiap place mark tadi dan dicocokin. Zoom to layer, point, zoom to layer, titikin, zoom to layer. Nah, untuk yang ketiga dan keempat tuh biasanya sudah lumayan lebih mudah, jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, okay. Oke, okay, now that we have the shape, pasti ini diganti ke kursor aja biar nggak kepencet-pencet lagi. Terus kita di rectify. Filenya dalam bentuk TIFF, kita save. Oke, setelah udah di save, kita bisa add lagi. Add data. Kemudian masukkan yang TIFF file biar muncul di table of contents. Nah, dari sini kita bisa ke dari proses ini kita sebenarnya udah selesai di bagian register di registrationnya. Nah, lanjut kita ke proses digitasi. Nah, ini karena udah selesai yang layer gambar titik FPK bisa di off aja. Doesn't matter, it's fine, bisa. Terus untuk digitasi itu kita mulai di katalog. Nah, sebelumnya tuh saya mengalami banyak lag di bagian katalog ini, jadi mungkin coba aja untuk tidak mengubah data terlalu banyak. Di sini kita ada file yang berisikan data-data kita, terus kita tambahin aja new, terus tambahin shape file. Nah, dari sini kita shape file itu dibagi jadi tiga dari yang kita butuhkan hari ini, polyline, polygon, dan point. Nah, karena kita butuhnya yang di sini adalah polygon, langsung aja. Terus editnya jangan lupa favorites. Jadi kita itu memilih geographic coordinate system, tapi kita sistemnya yang kita pilih ada WGS 1984. Nah, do this, oke. Nah, dari sini kita bisa start editing. Edit features, start editing. Nah, nanti bagian fitur yang edit ini akan muncul. Jadi continue aja. Terus sini. Tapi di sini kan belum bisa nih
cara kita untuk mengedit adalah dengan cara create picture. Dari gedung ini kita langsung aja pilih gedung. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan secara sekaligus ya, tapi biasanya itu membuat sistemnya sangat lag dan memang membuat aplikasinya berat. Jadi untuk mencegah uh, menghabiskan banyak waktu dengan aplikasi yang shutdown terus, mending kita langsung aja satu-satu nggak masalah. Ini disesuaikan aja bentuknya dengan apa yang ada. It doesn't need to be an order, nanti bisa disesuaikan juga karena kan nanti kita akan tambahin atributnya juga ya. Nama-nama ke setiap gedung ini. Kalau misal ini gedung G, oke, ini untuk backnya back aja langsung. Jadi ini akan dilakukan untuk semuanya. Sebenarnya untuk warna bisa diubah juga, tapi karena sebelumnya pengalaman saya karena pengubahan warna ini biasanya yang memicu lag-lag itu, jadi untuk saya sendiri nggak masalah, nggak usah diubah. Paling nanti yang diubah hanya rootnya saja. Oke, nah, oke, nampak. Terus ini ada gedung J juga. Oke, kemudian ketentuan untuk sisanya tuh sebenarnya ada di uh, file kita, sehingga bisa dicek aja di drive-nya ada tersedia untuk praktikum kali ini. Jadi uh, kita sesuaikan aja dulu ini. Oke, oke. Oh maaf, ini dua gedung yang beda. Saya pikir ini gedung A tadi. Jadi ada gedung E juga ini, jangan lupa. Oke, yang lainnya tercangkup kok. Oke. Oke, jadi setelah semua gedungnya ini telah diblok, jangan lupa kita save edit dulu. Setelah kita save edit, baru kita stop editing. Oke, nah itu untuk yang pertama. Kedua, kita nanti akan tambahin lagi untuk di katalognya, kita lagi di katalog lagi. Terus di sini kita tambahkan untuk yang jalan. Nah, untuk yang jalan itu menggunakan polyline. Oke, polyline jangan lupa untuk WGS-nya. Oke, nanti akan muncul juga jalan. Namun karena jalan ini terlihat sangat kecil, kita besarin aja. Terus untuk warnanya ya
terserah nggak begitu dipermasalahkan. Oke. Nah, untuk jalan sendiri kita langsung editing aja. Edit features, start editing. Prosedurnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Tapi ini memang saya perlambat pace-nya. Sebenarnya bisa lebih cepat dari ini, tapi karena sering apa cenderung rawan crash, jadi saya ambil aman aja di sini. Jadi jalannya itu berupa kurang lebihnya seperti ini untuk di FPK. Dan karena hanya ada satu jalan juga di sini, jadi nggak masalah karena struktur FPK juga kebetulan kan banyak eh, tempat parkir sehingga memang sedikit melingkup. Oh, oke, untuk FPK kurang lebih jalurnya seperti itu. Terus editingnya, save edits dulu. Kemudian baru stop. Namun di sini nggak muncul ya, jadi mungkin saya ulang lagi prosesnya. Start editing, ya untuk jalan-jalannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ke catalog, sorry. Titik. Dan coba saya. Oke, untuk sistemnya sama, pilih WGS 1984. Oke,
enter. Now we have this point. Ini nggak usah diubah, nggak masalah. Kita langsung aja ke edit feature, start editing. And the process is pretty much the same. Then we already have this. Jadi di sini kita titikin aja setiap gedungnya, poin-poinnya yang mana aja. Oh, sorry. Okay, I got so scared. Takut ngulang terus. Anywho, lanjut aja. Kita titikin satu-satu. Eh, ini per gedungnya aja sih. Jadi ya udah. Nanti bisa dilihat kok antar perbedaannya. Jadi nggak masalah. Oke, udah. Ketika udah selesai, kita uh, save edits dulu. Udah kan ya itu? Oke, setelah kita udah save edits, kita baru stop editing. Oke. Oke. Nah, kita udah memperoleh semuanya ini. Kita itu perlu beri keterangan ke setiap shapefile-nya. Nah, caranya itu dengan cara mengopen attribute. Jadi mungkin sebenarnya kita bisa open attribute dari mana aja. Tapi karena gedung ini udah cukup jelas dan jalan ini juga sudah cuman satu arah doang, tidak diberi nama, jadi kita langsung aja ke yang titik. Nah, itu dilakukan dengan cara open attribute table. Nah, di sini ada attribute table yang berisikan semua oh, point yang kita taruh tadi. Dan cara untuk menambahkannya adalah dengan cara ini, table options. Terus kita tambahkan add field. Nah, field ini berisikan keterangan. Nah, bentukannya nanti dalam bentuk teks, oke? Dan oke, oke aja. Terus, uh, kemudian karena ini semua kita prioritaskan di yang lainnya aja, um, apa ya? Karena ini semua kita prioritaskan ke titiknya aja. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya itu bisa diedit, tapi prosedurnya kurang lebih sama. And to be honest, it looks the same. Tapi karena titik ini udah apa ya? Kita spesifikkan dalam ruang tertentu dan itu udah pasti di gedung-gedungnya, kita langsung aja namain sesuai dengan titik ini. Prosedurnya sama aja sebenarnya, tapi untuk menghemat waktu aja ya. Caranya kita edit features, start editing. Nah, kalau sudah start editing, kita bisa nih ketik langsung. Nah, nanti akan terlihat ini di bagian mananya. Sebentar. Ini nggak begitu terlihat ya. Sebentar ya. Oke, nah finally, oke. Jadi kalau udah biru ini nanti kita kelihatan itu apa posisinya dan posisi tersebut. Maaf, HP saya lobet. Give me a moment. Oke. Nah, untuk ketentuannya ini kita bisa lihat di uh, guide sheetnya. Jadi memang ada guide-nya spesifiknya untuk nama-nama setiap bagiannya. Untuk yang pertama ini merupakan gedung A. Oh,
Jadi langsung aja ketik di sini A, terus kemudian yang bawahnya A. Oh, what the hell? Oh, oke, mungkin di sini ada tulis titik situasinya. Salah satunya aja artinya dinamain. eh Bentar ya, karena ini udah apa? Kita sesuaikan aja dengan formatnya. Jadi di sini berupa berupa eh ini guideline saya. Oh, baterainya sempat habis. Oke. Untuk yang empat ini berupa gedung F. Ini disesuaikan aja. Nah ini, oh, oh, sorry. No, 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 no. No, 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 no. I know, I know, I know. Let me change it. Iya, wait. Sebentar. Ini no. Please. Ini gedung E. Kemudian untuk ini berupa uh, Catfish Teaching Factory. Oke. Dan di situ berupa gedung D. Ini diisi aja sesuai ketentuannya gimana. Untuk ini tuh gedung G dan H. Namun karena uh, sudah berubah juga ketentuannya, jadi sehingga di peta beberapa versi peta sebelumnya, secara kondisi aslinya ini sekarang sudah berubah. Jadi yang sebelumnya gedung G dan gedung H itu disatukan, sekarang gedungnya pisah. Nah, bagian ini adalah auditorium. Lanjut aja. Nah, ini gedung G, lab pengemasan. Oke. Nah, dari sini kita save edits aja. Kemudian setelah udah di save, baru kita stop editing. Oke, jadi ini semua udah set. Nah, cara menampilkan titik ini itu bisa melalui label features.
Ini kita... Oh, sorry. Ini label featuresnya mau menampilkan yang salah. Sebentar. Caranya kita sebenarnya bisa ke properties. Terus kita ke labels. Ini menampilkannya yang salah soalnya. Oke, kita labels. Terus yang ditampilkan itu keterangan. Nah, untuk size-nya dari saya pribadi sih nggak apa-apa, nggak usah diubah. Terus it should change. Oke, jadi ini keterangannya. Untuk ukurannya bisa di-adjust, tapi kurang lebih seperti ini. Eh, Kemudian hal yang sama sebenarnya bisa diubah. Namun karena kebetulan juga ini udah apa ya, untuk yang gedung dan titik itu akan sama labelnya, jadi kurang lebih nggak apa-apa. Kita bisa lanjut aja. Nah, kurang lebih kalau dari sudah nyampe tahap ini, kurang lebih udah selesai proses registrasi dan digitasi. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin proses pengolahan data ini berlangsung videonya sangat lama karena memang saya menyesuaikan juga dengan kapasitas laptop saya agar tidak terjadi lag untuk kesekian kalinya. eh Sebelumnya mungkin saya save dulu ini sebelum saya tutup. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan selebihnya kami sudah selesai proses of data ini. Terima kasih.